Alkisah di Provinsi Bengkulu, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Mawang yang berkedudukan di daerah Lebong. Raja Mawang mempunyai 6 putra dan seorang putri. Mereka adalah Ki Gete, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenain, Ki Geting, Ki Karangio, dan Putri Serindang Bulan. Namun, ketika usia senja, Raja Mawang tidak dapat melaksanakan tugas-tugas kerajaan, sehingga dia menunjukkan putra keenamnya yang bernama Ki Karangio untuk menggantikan posisinya. Tak lama setelah itu, Raja Mawang pun wafat. Sepeninggalan Raja Mawang, terjadilah prahara di antara putra-putrinya akibat penyakit kusta yang diderita oleh Putri Serindang Bulan. Penyakit itu muncul setiap kali ada raja yang datang melamarnya. Pertunangan pun selalu batal. Anehnya, jika pertunangan itu batal, penyakit kusta itu pun Peristiwa tersebut tidak hanya sekali terjadi, tetapi berulang hingga 9 kali. Oleh karena itu, keenam kakak Putri Serindang Bulan mengadakan pertemuan untuk mencari cara agar dapat menghapus aib tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, nama baik keluarga kita akan semakin jelek di mata para raja. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Tanya Ki Gete membuka pembicaraan. Mendengar pertanyaan itu, kelima saudaranya hanya terdiam. Sejenak suasana sidang menjadi hening. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Ki Karangio angkat bicara. Bagaimana kalau Putri Serindang Bulan kita asingkan saja ke tempat yang jauh dari keramaian? Apakah ada yang setuju dengan usulan Ki Karangio? Tanya Ki Gete. Tak seorang pun peserta sidang yang menjawab. Rupanya mereka tidak sepakat dengan usulan Ki Karangio. Kalau menurutku, sebaiknya Putri Serindang Bulan kita bunuh saja, sahut Ki Tago. Mendengar usulan Ki Tago, para putra Raja Mawang tersebut langsung sepakat, kecuali Ki Karangio. Meskipun ia seorang raja, Ki Karangio harus menerima keputusan itu karena ia kalah suara oleh kakak-kakaknya. Dalam pertemuan itu juga diputuskan bahwa Ki Karangio lah yang harus melaksanakan tugas itu. Untuk membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya, ia harus membawa pulang setabung darah Putri Serindang Bulan. Setelah pertemuan itu, Ki Karangio langsung menemui Putri Serindang Bulan. Ya Tuhan, lindungilah hambamu yang tidak berdaya ini, ucap Putri Serindang Bulan dengan air mata bercucuran membasahi pipinya yang berwarna kemerah-merahan. Putri Serindang Bulan membawa bakwa dan ayam hirik peliharaan. Setelah berpamitan, mereka pun pergi ke hutan. Akhirnya, Karangio memberitahukan rencananya kepada Putri Serindang Bulan bahwa ia mengelabui kakak-kakaknya. Sebelum pergi, Karangio menyayat telinganya untuk diambilkan darahnya sedikit. Setelah jauh dari pandangannya, Ki Karangio pun bergegas pulang untuk membawa bukti toples darah. Setelah sampai di kerajaan, semua saudaranya pun percaya. Sementara itu Putri Serindang Bulan akhirnya terdampar di pulau. Dan Putri Serindang Bulan pun akhirnya terdampar di Pulau Pagai di lepas pantai muara air Ketaun. Berkat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, ia ditemukan oleh Raja Indrapura yang sedang berburu di pulau itu. Putri Serindang pun diajak untuk menikah. Mendengar kabar itu, Ki Karangio pun mengakui bahwa dia tidak membunuh Putri Serindang Bulan. Raja Indrapura dan Putri Serindang Bulan pun bahagia. Sementara kakak-kakaknya dalam perjalanan pulang ke Lebong, kapal yang mereka tumpangi diterjang badai. Mereka terdampar di sebuah pulau yang semua perhiasan emas pemberian Raja Indrapura tersebut tenggelam di dasar laut, kecuali milik Ki Karangio. Ki Karangio tahu niat busuk mereka. Ki Karangio pun mengatakan seperti ini. Hartoku, hartoku, to barang dicigai, uku magia. Saat berpamitan, ada salah satu saudara yang mengatakan, Hoi, ita sao, keme cigai wele. Ki Karangio pun pulang ke Lebong. Demikian cerita hikayat Putri Serindang Bulan dari daerah Lebong. Putri Serindang Bulan merupakan lambang kebijaksanaan, keadilan, dan kecantikan di Lebong. Karena selain berwajah cantik, ia memiliki sifat adil dan bijaksana. Ia juga tidak pernah menaruh dendam kepada kakak-kakaknya yang telah berencana membunuhnya.